semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang dua dinasti yang sangat penting, yaitu Ibnu Taimiyah dan Al-Syatibi. Kenapa sangat penting? Karena seringkali kita menerapkan ajarannya pada kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembahasan lebih jauh lagi, pertama kita perlu memahami bahwa kedua tokoh ini hidup di zaman yang berbeda dan menghadapi kondisi sosial ekonomi yang tidak sama. Al-Syatibi hidup pada abad ke-14 di Andalusia ketika peradaban Islam mengalami tekanan politik dan kemunduran di Eropa, sementara Ibnu Taimiyah yang hidup pada akhir abad ke-13 berada dalam situasi dunia Islam yang porak-poranda karena invasi Mongol dan lemahnya struktur sosial masyarakat. Perbedaan konteks sejarah inilah yang membuat pemikiran mereka unik dan memberi kontribusi besar pada pembentukan fondasi ekonomi Islam modern. Al-Syatibi terkenal sebagai tokoh Maqasid Syariah, yaitu pendekatan yang melihat syariah dari sisi tujuan dan kemaslahatan. Dalam ekonomi, Al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Tidak cuma halal dan haram secara hukum, tetapi juga nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Ada beberapa prinsip ekonomi dari Al-Syatibi. Yang pertama, kemaslahatan sebagai fondasi ekonomi. Al-Syatibi menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memenuhi 5 tujuan maqasid: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, praktik ekonomi yang merusak moral, merugikan masyarakat, atau menimbulkan ketidakadilan tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, menolak praktik yang merusak stabilitas ekonomi, misalnya penipuan, manipulasi harga, eksploitasi dalam perdagangan, dan segala hal yang mengancam kesejahteraan umum. Ketiga, peran pemerintah dalam menjaga maslahat. Al-Syatibi menganggap pemerintah harus memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan aktivitas pasar tetap dalam koridor syariah. Secara etimologis, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang berarti tujuan, adil, tidak melampaui batas, dan menuju satu arah. Selanjutnya, al-syariah berarti jalan menuju mata air atau sumber pokok kehidupan. Dalam terminologi fikih, ini merujuk pada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makna maqasid syariah menurut Al-Syatibi terbagi menjadi dua tujuan utama, yaitu tujuan Allah dan tujuan manusia. Tujuan Allah atau syar'i menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi hambanya di dunia dan akhirat. Selanjutnya, tujuan manusia atau mukallaf hidup dalam kemaslahatan dengan cara menghindari kerusakan atau mafsadat di dunia dan akhirat. Al-Syatibi juga membagi maqasid tujuan syariat menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, tingkatan paling dasar dan esensial yang mencakup 5 unsur pokok agama: jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya hajiat, tingkatan yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan dengan menghilangkan kesulitan. Berikutnya tahsiniyat, tingkatan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna untuk memelihara 5 unsur pokok kehidupan manusia. Pandangan Al-Syatibi mengenai dua topik paling utama, yaitu objek kepemilikan dan pajak. Objek kepemilikan, Al-Syatibi mengakui hak milik individu tetapi menolak kepemilikan pribadi atas sumber daya yang vital bagi hajat hidup orang banyak seperti
mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar dari Haran yang kini menjadi Turki, yang lahir tahun 1263 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh reformis Sunni yang sangat cerdas dan alim. Beliau menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan menguasai berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Ibnu Taimiyah juga seorang mujahid yang ikut berjuang melawan penjajah Mongol dan sangat berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam. Seringkali beliau harus berhadapan dengan penguasa sehingga sering keluar masuk penjara. Ibnu Taimiyah memiliki pendekatan yang jauh lebih praktis dan konkret. Ia banyak berbicara tentang harga, pasar, kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, dan perlindungan masyarakat kecil. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah berfokus pada ekonomi makro, terutama terkait dengan peran pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam pemikirannya, asas keadilan dan kemaslahatan. Kesejahteraan umum menjadi hal penting. Tujuan utama pemikiran ini adalah agar masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan baik, memenuhi kebutuhan mereka, dan terhindar dari kezaliman. Fungsi negara sebagai lembaga yang melindungi warga negara juga harus berjalan secara optimal. Pemikiran ini diambil dari kitab-kitab beliau, yaitu Majmu', Fatwa, dan Al-Hisbah. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah adalah institusi yang sangat dibutuhkan. Tujuan utama negara adalah mengajak penduduknya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuan ini bersifat komprehensif, termasuk mendorong praktik sosial dan ekonomi. Ibnu Taimiyah membagi kehidupan menjadi 3 kategori, yaitu ghanimah, zakat, dan kafilah. Uang dan kebijakan moneter. Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang dan sesuai dengan nilai transaksi yang adil dan tanpa mencari keuntungan. Demi menjamin kesejahteraan publik, dia juga melarang penguasa untuk memelopori bisnis mata uang dengan mencetak koin dari tembaga yang dibeli. Selanjutnya, mekanisme pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pemerintah atau demand dan penawar supply yang menentukan harga. Pertemuan ini akan menciptakan harga yang seimbang. Hak kekayaan menurut Ibnu Taimiyah itu sama dengan hak milik. Ibnu Taimiyah membagi hak kekayaan menjadi 3 bagian, dan 3 bagian hak kekayaan itu adalah kekayaan individu, kolektif, dan kekayaan negara. Kerjasama dan keuntungan yang setara dan adil. Ibnu Taimiyah membagi transaksi menjadi 2 kategori, yang ekonomi dan berlandaskan keadilan yang berlandaskan kedermawanan. Transaksi yang berlandaskan keadilan dibagi lagi menjadi transaksi pertukaran dan kerjasama. Ada beberapa gagasan ekonomi penting dari Ibnu Taimiyah, yaitu mekanisme harga dan keadilan pasar, larangan praktik ekonomi yang eksploitatif, keadilan distribusi dan perlindungan rakyat kecil. Dan dari sinilah terlihat bahwa Ibnu Taimiyah banyak berperan dalam teori kebijakan ekonomi Islam yang lebih konkret dan aplikatif. Sekarang kita bahas tentang Al-Syatibi dan Ibnu Taimiyah. Dari pendekatan teori, Al-Syatibi lebih berfokus pada ilmu filosofis berbasis tauhid, fokus pada tujuan syariah secara umum. Praktis berbasis realistis pasar, fokus pada kebijakan dan mekanisme ekonomi. Selanjutnya, pada pembahasan, Al-Syatibi lebih berfokus pada bagaimana hukum ekonomi membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah, dia lebih berfokus pada bagaimana pasar bekerja, bagaimana harga terbentuk, serta
serta bagaimana pemerintah harus bertindak. Dalam pemerintah, Al-Syatibi berpendapat bahwa pemerintah adalah sebagai penjaga kemaslahatan umum secara menyeluruh. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah adalah sebagai pengawas pasar, menjaga keadilan transaksi, dan pelaku intervensi ketika terjadi ketidakadilan. Pada kontribusi dalam ekonomi Islam, Al-Syatibi mendasari dasar filosofis bagi kerangka 5 qasid dalam ekonomi Islam. Sementara Ibnu Taimiyah, dia konsep ekonomi mikro tentang supply, demand, dan keadilan dalam pasar perspektif syariah. Jadi kesimpulannya bahwa keduanya memiliki kontribusi yang sangat besar, namun dari sisi yang berbeda. Al-Syatibi memberi kerangka filosofis dan tujuan besar ekonomi Islam, sedangkan Ibnu Taimiyah memberi panduan praktis tentang bagaimana ekonomi syariah berjalan di lapangan. Dengan memahami keduanya, kita bisa melihat bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.